Pemirsa, Menko Kemaritiman dan Investasi era Presiden Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan, mengakui bandara IMIP dibangun untuk menarik investor. Namun, Presiden ke-7 RI Joko Widodo membantah telah meresmikan bandara IMIP tersebut. Kementerian Perhubungan buka suara terkait polemik Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Sulawesi Tengah yang disebut beroperasi tanpa otoritas negara. Kementerian Perhubungan menegaskan izin Bandara IMIP telah dicabut sejak 13 Oktober 2025, jauh sebelum isu mencuat. Pencabutan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2025 tentang penggunaan bandara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri. Keputusan ini diteken Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengaku Bandara IMIP dibangun dengan campur tangan dirinya saat masih menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Menurut Luhut, Bandara IMIP dibangun untuk fasilitas kepada investor sebagaimana lazim dilakukan oleh negara lain. Namun, Presiden ke-7 RI Joko Widodo membantah telah meresmikan Bandara IMIP. Jokowi menyebut saat itu Jokowi hanya meresmikan Bandara Maleo di Morowali. Enggak Pak. Saya enggak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali, enggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa, Pak? Juga lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Ya. Polemik Bandara Hantu Morowali mencuat usai Menteri Pertahanan Safri Samsudin menyoroti keberadaan bandara tanpa perangkat negara termasuk petugas bea cukai. Sementara Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan Bandara IMIP terdaftar resmi dan memenuhi semua perizinan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, dari pengakuan salah seorang mantan pekerja di PT IMIP, pengamanan di Bandara IMIP sangatlah ketat. TNI, Polri hingga Bupati tidak bisa masuk sembarangan ke kawasan PT IMIP. Hal ini disampaikan langsung secara eksklusif kepada Aiman Wicaksono dalam program Rakyat Bersuara. Pada waktu itu bandara sudah beroperasi itu dari luar negeri atau dari dalam negeri Indonesia yang mendarat di sana? Yang saya dengar informasinya dari rekan saya di dalam itu dari Soekarno-Hatta dan dari Samratulangi. Oh, dari Jakarta, dari Cengkareng ya, Tangerang dan dari Manado. Iya. Oke, jadi nggak ada yang dari luar negeri? Nggak ada. Informasinya langsung begitu, cuman memang mobilisasinya dari sana sampai ke bandara. Tapi itu Anda dengar? Iya. Prakteknya seperti apa? Nggak tahu. Pertanyaannya kan karena memang kompleksnya sangat tertutup. Iya. Saya ingin tanya, betulkah informasi yang saya dapatkan bahwa polisi dan tentara pun ya yang berjaga di sekitar lokasi sulit untuk masuk dalam kompleks? Mereka punya yang namanya MSS ya, Morowali Security Service. Oke, itu sendiri ya? Iya, jadi keamanannya sendiri, sudah mirip polisi lah ibaratnya gitu. Jadi memang. Tapi bukan anggota polisi, bukan tentara. Pimpinannya adalah mantan Kabak Intelkam. Kabak Intelkam Polri. Oke, siapa? Pak saya lupa namanya persisnya ya. Tahun berapa waktu itu? Suparni Suparto. Oke. Pimpinannya pada waktu itu ya? Pimpinannya MSS. Oke. Jadi polisi, tentara, jangankan warga nih, polisi, tentara susah masuk ke dalam. Bahkan bupati pun nggak bisa masuk. Pemirsa, gaduh bisnis pakaian impor bekas masih berlanjut. Ribuan pedagang siap bayar pajak dan minta bisnis mereka dilegalkan. Tapi Menteri Keuangan bergeming, impor pakaian bekas tetap dilarang. Menteri UMKM Maman Abdurrahman diserbu ratusan pedagang pakaian bekas impor di Blok 3 Pasar Senen Jaya, Jakarta Pusat.
Para pedagang berebut curhat soal nasib mereka yang terancam gulung tikar usai larangan impor pakaian bekas. Menurut pedagang, thrifting merupakan sektor UMKM sehingga harus dilindungi. Kami di sini kebanyakan meminjam kur ke bank. Kalau seandainya thrifting ini ditutup, apa solusi dari kami? Apa mau kur juga tidak dibayar? Menteri UMKM mengatakan pemerintah tengah mencari formula terbaik bagi pedagang tanpa harus menabrak aturan. Kita akan mencari jalan tengah. Artinya jalan tengah, solusi terbaik apa untuk menyelesaikan situasi ini. Sebelumnya, perwakilan pedagang pakaian impor bekas Pasar Senen mendatangi DPR meminta impor pakaian bekas dilegalkan. Mereka pun siap bayar pajak. Namun pemerintah bergeming. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyatakan impor barang bekas tetap ilegal meski bayar pajak. Data Kementerian UMKM, impor baju bekas terus naik. Pada 2021 hanya 7 ton, 2022 12 ton, dan tahun 2024 melonjak jadi 3.600 ton. Sampai Agustus tahun ini, impor baju bekas mencapai 1.800 ton. Besarnya impor pakaian bekas dituding jadi biang kerok lesunya industri tekstil dalam negeri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Belasan anggota DPRD Padang Pariaman melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sleman di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda sebagian Sumatera termasuk Padang Pariaman. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Menkom Digi Mutia Hafid menengok langsung posko trauma healing di pelataran Masjid Al-Hafiz, Deli Serdang, Sumatera Utara. Anak-anak yang terdampak banjir di Sumatera Utara mendapatkan bantuan pemulihan psikologis di pos kesehatan milik Kementerian Komunikasi dan Digital. Langkah itu merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan dukungan menyeluruh, tidak hanya pada aspek penanganan darurat, tetapi juga pemulihan mental masyarakat. Kemdigi juga mendirikan sejumlah posko pusat informasi dan media center untuk mendukung komunikasi darurat dan koordinasi penanganan bencana. Jadi ini salah satu posko trauma healing yang sudah kita bangun. Beberapa nanti mungkin di Tapteng tim sedang dalam proses perjalanan karena agak ada hambatan. Kemudian di Aceh di kantor gubernur, di Sumut juga ada satu lagi media center di kantor gubernur. Belasan anggota DPRD Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa siang melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ironisnya, kunjungan dilakukan di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda sebagian wilayah Sumatera, termasuk Padang Pariaman. Dan informasi ini sekaligus penutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Fazilah Karunisa dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda sebagian wilayah Sumatera, termasuk Padang Pariaman, belasan anggota DPRD Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa siang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dalih kunjungan kerja adalah penanganan pasca bencana banjir dan tanah longsor dan untuk mempelajari tata kelola pemerintahan, penanggulangan bencana, dan pengentasan kemiskinan. Kunjungan kerja merupakan agenda dari Komisi 1 dan Komisi 4 DPRD Padang Pariaman. Surat pengajuan permohonan kunjungan diterima oleh Pemkab Sleman beberapa hari setelah Padang Pariaman diterjang banjir bandang. Di sana kita sudah turun semuanya, sudah beri bantuan dan semuanya, karena ini sudah terjadwal gitu aja, sudah terjadwal dari awal, karena ini kan dibamuskan. Jadi ada yang berangkat, ada yang tinggal di sana, kita bagi-bagi. Artinya tidak bisa dibatalkan gitu Pak, kunjungannya karena sudah kita bagi-bagi aja, karena sudah terjadwal, nggak mungkin juga kan.
Ketua Komisi 4 DPRD Padang Pariaman beralasan kunker telah direncanakan sejak lama sehingga tetap dilangsungkan meski daerahnya sedang tertimpa bencana. Jadi kalau cara teknis saya tidak tahu apa ya kesini dalam apa kaitannya dengan itu, gitu. Tapi yang jelas kita sebagai tuan rumah.